Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, seperti biasa, karena ini jam pertama, jadi kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua sikapnya siap. Ayo, walaupun kita di Zoom, tegak semuanya. Pinter ya. Kita bernyanyi dahulu lagu Indonesia Raya ya. Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali anak-anak. Iya, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan petugas doa pada hari ini. Ibu minta Entong, silakan Entong pimpin doa untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, teman-teman semua, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba sebentar Ibu buka daftar absen Ibu. Anita. Mana nih Anita nih? Gak ada. Keluar dia. Iya Bu, sedang ambil dulu buku. Lagi ngelamun, Bu. Ngelamun. Anita, jangan bengong Anita, nanti ayam tetangga mati. Ya. Kalau itu. Bahiyatul. Hadir Bu. Hadir. Fatika. Hadir Ibu cantik. Iya, Tom. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya. Baik, kalau begitu semuanya sudah hadir. Terima kasih pada kegiatan hari ini. Pagi ini sudah datang dalam kondisi sehat semua ya. Nah, teman-teman, minggu kemarin ya, pertemuan kita sebelumnya kita bahas tentang apa sih teman-teman? Coba masih ada yang inget gak? Iya, kita bahas tentang sistem pencernaan manusia ya. Oke, masih inget ya alur sistem pencernaan kita itu seperti apa ya, dari mulut sampai akhirnya terjadi proses mekanisme enzimatis begitu ya, dan kemudian penyerapan dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, tapi itu semua tidak bisa bekerja tanpa apa? Tanpa makanan, bener ya? Kan kalau misalnya sistem pencernaan Betul, kita Bu. tidak bisa mencerna kalau tanpa ada makanan yang masuk. Nah, makanya kemarin kita bahas tentang makanan yang kita makan ya, nutrisi yang kita makan itu harus gimana sih teman-teman? Yang kita butuhkan itu harus seimbang. Masih ingat ya, kan kemarin kita sudah belajar Seimbang. ya tentang keseimbangan kalori yang kita masuk, kita makan dengan yang kita keluarkan harus seimbang. Nah, sekarang kemarin kita udah belajar nih tentang pokoknya kalau makan satu hari kebutuhan aku dengan segala aktivitas aku itu 2000 kalori. Nah, apakah hanya sebatas mementingkan jumlah kalorinya aja gitu? Yang penting 2000, mau makanannya junk food semua atau makanannya sayur-sayur semua, yang penting nggak lebih dari 2000 gitu. Apakah begitu konsep makan kita yang harus kita penuhi teman-teman? Tidak Bu. Betul. Kalau Tidak, kayak Bu. gitu kita harus memperhatikan apa lagi ya selain kita mengetahui jumlah kalori yang kita makan. Gizi Bu, gizinya. Betul, ih Rani pintar sekali. Iya, kita harus memperhatikan gizinya, komposisinya. Apakah komposisi yang kita makan itu sudah mengandung gizi yang cukup kah? Kemudian sudah memenuhi protein, karbohidrat, lemak kita kah, vitamin dan mineral, seperti itu ya. Nah, seperti yang mau kita pelajari pada pertemuan kita hari ini nih. Kita mau belajar apa sih? Sebentar, Ibu coba tampilkan yang mau kita pelajari hari ini ya. Oke, kelihatan judulnya apa teman anak-anak?
Zat-zat aditif. Betul, kita mau bahas tentang zat aditif. Pasti itu zat aditif. Nah, nanti kamu semua nih yang harus mencari taunya, gitu ya. Silakan nanti kamu mencari tahu. Sebelum itu apa yang mau kita pelajari? Di sini ada kompetensinya, indikator yang harus kita capai, dan tujuan pembelajaran kita apa dalam pembelajaran zat aditif hari ini, yaitu nanti kalian diminta untuk mampu menentukan berbagai zat aditif. Apa aja zat aditif itu? Itu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, pengemulsi gitu ya. Bagaimana kamu bisa menentukannya? Silakan nanti kita mengobservasi ya. Kan Ibu sudah minta kalian untuk membawa makanan-makanan kemasan ya kan? Udah dibawa semuanya teman-teman? Udah Bu. Iya, bagus ya. Ada yang bawa, oh iya itu Bayatul bawa ciki, benar. Nanti dicek ya cikinya ya, gitu. Terus nanti bisa dengan berliterasi. Nanti Ibu meminta kalian silahkan mengeksplorasi tentang zat-zat aditif dari berbagai sumber yang ada di internet, seperti itu ya. Nah kemudian nanti kamu diminta untuk menganalisis ya dampak dari mengkonsumsi zat aditif terhadap kesehatan ya. Jadi apakah zat aditif itu baik buat kesehatan kita atau bagaimana gitu ya. Kemudian nanti kamu diminta untuk menyimpulkan bahan pengganti zat aditif yang aman. Nah, apakah ternyata zat aditif itu tidak aman? Kok diminta mencari bahan penggantinya? Nah, nanti itu semua yang harus kita ketahui jawaban-jawabannya dalam kegiatan kita pada pertemuan hari ini, begitu ya. Dan nanti di akhir silakan nanti kamu menyajikan apa yang telah kamu diskusikan di dalam kelompok, kamu cari dari berbagai sumber, kamu presentasikan di depan kelas. Oke, paham teman-teman untuk kegiatan kita hari ini? Paham Bu. Siap, Paham Bu. baik. Nah, coba di depan ini gambar apa teman-teman? Gambar apa? Boba itu Bu. Boba, bener. Siapa yang Kesukaan saya Bu. Dea Enak langsung. banget. Ya ampun Dea, tiap hari Dea minum ini. Saya nggak pernah beli Bu, itu bahaya itu Bu. Mantap, bagus Tom. Dia jadi aus Bu. Aduh, jadi Karena ada haus ya. tulisannya ini Nggak ada yang bahaya, lagi ya. puasa kan? Ada yang lagi puasa Senin Kamis? Nggak ada? Bu. Iya, jangan jadi ngiler ya. Nah, jadi tadi kata si Tom bagus nih, dia bilang saya nggak suka Bu, bahaya. Emang apa sih bahayanya? Yuk kita cekidot yuk, apa bahaya di balik segelas boba milk tea ini? Lihat ya, siapa nih? Kalau Ibu lihat-lihat ya, itu di mejanya Rani tuh, di mejanya Rani tiap hari deh. Kalau pelajaran Ibu selalu tuh ada tuh boba-boba ini tuh ya. Iya Bu, Rani sekali 2 kali Bu. Tuh kan, coba yuk Rani. Semoga setelah ini kamu insaf ya nak. Ya habis enak sih Bu, makanya jangan enak. Jadi kita nggak pengen. Nah, sekarang Mana kita gak coba bagi-bagi lihat. lagi. Nah, sekarang kita coba lihat apakah yang enak itu sehat. Nah, coba kita baca ya. Di sini dibilang segelas minuman boba itu mengandung boba yang isinya 1/4 dari gelas boba itu. Padahal boba itu merupakan bulatan dari tepung tapioka. Kalau cuman tepung aja kan nggak ada rasanya ya, hambar aja gitu ya. Ya namanya tepung ya pasti ada gula-gula apa manis-manis dikit lah. Tapi kenapa boba itu bisa enak banget gitu ya, bisa manisnya enak gitu. Oh ternyata dia direndam pada gulanya gula merah. Makanya warna boba itu gelap gitu ya. Gula merah kan merah ya. Kalau kok bobanya terekspresinya warnanya gelap gitu, berarti gulanya sangat banyak. Berarti kalori dari boba yang 1/4 gelas itu berapa jumlah kalorinya? 136. Kemarin kita udah bahas tentang jumlah kalori setiap makanan ya dalam materi nutrisi kemarin. 136 kalori itu setara dengan apa anak-anak? Setara dengan sepiring nasi, 1 centong nasi itu. Bayangin ya, kamu makan boba udah sama kayak makan nasi 1 piring. Terus selain itu ada apa lagi? Oh, dalam ukuran 350 mili, yang cupnya 350 mili itu bukan hanya ada boba doang, tapi juga ada 1/4 teh. Teh itu mengandung kafein. Terus juga ada 2 sendok makan gula ya. Terus juga ada setengah gelas susu.
bayangin lagi ya. Jadi kalau di total gitu ya, itu semua ada berapa sih gitu ya? Ada 230 kalori loh. Ibaratnya 230 kalori itu tuh udah kayak porsian satu kali makan. Udah ada nasi, ada sayur, ada ikan, ayam, telur. Nah ya itu udah satu porsi tuh, kita cuma minum segelas doang. Apalagi kandungan gulanya itu bisa mencapai 90 gram. Coba nanti diukur di rumah 90 gram gula itu sebanyak apa sih? Ya silakan nanti. Jadi akhirnya kita bisa terbayang apakah sehat minuman boba ini kalau dikonsumsi setiap hari. Kira-kira gimana teman-teman? Sehat nggak ya? Enggak Bu, nggak sehat. Kira-kira Sehat, Bu. dampak Enggak, yang Bu, paling boba lagi deh, memungkinkan, Bu. dampak yang paling memungkinkan kalau kita rajin setiap hari minum boba ini apa ya? Kira-kira Diabetes, Bu. Diabetes, Bu. satu, Obes. diabetes, dua, Obesitas. obesitas, Ini, Bu, tiga, kayak aku. apa? Kanker, Bu. Kanker, Bu. Kanker, betul. Kan harganya mahal, Bu. Tuh kan udah beli bobanya mahal, kalau Kantong sakit diobatinnya kering. makin mahal ya. Jadi nanti kita cari tahu lagi sebetulnya ada apa lagi sih selain pemanis-pemanis itu gitu ya. Tadi kita juga diminta untuk mencari tahu apakah ada pengawet, apakah ada pengental begitu ya. Tapioka ini termasuk apa gitu ya dalam zat aditif begitu ya. Nanti kita itu tugas teman-teman semua yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita ya. Sebelum kita mulai dalam kegiatan inti, Ibu mau kasih satu video nih. Judul video, ada 2 video. Yang pertama itu tentang judulnya micin bikin bodoh. Siapa yang suka micin? Saya Bu, Saya, Bu. Aduh, Saya si suka, Rani, Bu. si Bayati, si Bu. Anita udah suka boba, suka micin. Aduh, kamu gimana sih, Nak? Kamu tuh ya, Ya, kamu tuh masih 17 Saya nggak tahun makan loh. nasi, Bu. Kamu Saya masih makan yang lain. Iya, kamu masih 17 tahun, kamu masih panjang nak perjalanan hidup kamu, masih mau nikah kan? Makan yang sehat ya sayang ya. Coba kita tonton dulu ya. Kita lihat dulu apa sih? Mr. SK. Jangan kebanyakan makan micin, nanti kamu jadi bodoh. Oke, kita lanjut ke video yang kedua Dianjurkan cuma ya. boleh 1 sendok teh sehari atau sekitar 5 gram. Kenapa ya kita nggak boleh banyak-banyak konsumsi garam? Ini kata dokter. Oke, jadi apa yang bisa kita tangkap teman-teman dari 2 video yang tadi sudah kita tonton? Yang pertama tentang micin. Kira-kira menurut kamu tuh gimana? Micin bener nggak sih bikin bodoh? Dari video tadi? Iya, ya. Enggak, Jadi itu Ya yang Bu. iya, enggak. Oke, nanti kita akan coba cari tahu sebetulnya micin itu apa, ya. Terus hubungannya dengan garam itu apa ya? Micin rasanya apa sih, teman-teman? Gurih Bu. Gurih. Kalau Gurih, garam, Gurih, asin. gurih asin juga, ya. Jadi keduanya tuh sama-sama mengekspresikan rasa asin. Apakah keduanya itu adalah senyawa yang sama, zat yang sama gitu ya? Nah, nanti itu yang menjadi tugas kamu. Berarti sekarang kita masuk nih ke kegiatan diskusi ya. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan diskusi, Ibu bagi dulu ya ke dalam bentuk kelompok ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Silakan Ibu bagi secara heterogen ya, jadi biar yang geng-gengan ini nih Rani, Anita sama Farida nih, biar nggak satu kelompok terus ya, gabung gitu sama Entong gitu ya, kasihan tuh si Entong nggak ditemenin ya, temenin nanti ya. Aduh Entong males Bu, kita males sama Entong. Nah itu Kita teman kenapa yang kerja baik, kelompok? teman yang baik itu harus saling merangkul. Entong juga harus aktif ya, Entong ya, inisiatif gitu, tanya bagianku apa gitu ya Entong ya, jangan nakal ya Ya, Entong saya di nggak dalam pernah kelompok ditemu, ya. Bu. Iya, oke, baik. Silakan Ibu bagikan dulu LKPD-nya, sudah masuk semua ke dalam kelompok ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya kelompok Dea, ini LKPD-nya kelompok siapa namanya? Oke. Ya, ini ya, silakan semua yang sudah berada di dalam kelompok dilihat LKPD-nya ya. Silakan ditulis dulu nama-nama anggota kelompoknya. Di situ ada kompetensi dasar yang mau kita capai juga ada di sana. Silakan baca dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya.
Silakan supaya kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, di sini ada artikel nih hubungan dengan zat makanan minum boba tadi yang Ibu tampilkan di depan ya, tentang remaja ini baru sadar menderita diabetes tipe 1 usai sering minum boba, tubuh terasa aneh. Ya, silakan nanti kalian membaca ini terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD ya. Jadi ini viral banget nih. Ini adalah seleb TikTok. Pasti semua tahu deh karena kan semua main TikTok ya. Ibu sering lihat gitu kalian update TikToknya gitu ya. Nah, nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Jadi berdasarkan artikel di atas, silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari artikel di atas itu menjadi panduan kamu untuk bisa menemukan jawaban. Kenapa sih ternyata minum boba itu bahaya seperti itu ya. Silakan nanti dikerjakan. Nah, ini ada pertanyaan seputar video tadi gitu ya. Apakah mitos atau fakta nih jadinya mengonsumsi micin itu membuat kecerdasan seseorang menurun? Nanti silakan kamu cari dari berbagai sumber ya, boleh dari sumber internet gitu ya. Dan yang pasti Ibu minta ya, seperti yang sudah Ibu selalu infokan, kalau mencari di internet harus dari sumber yang jelas, jangan baca dari Brandly, jangan baca dari Wikipedia ya, jangan ya teman-teman ya, karena itu tidak valid. Adik kamu yang anak SD pun bisa itu nulis di sana ya, ngasih jawaban di sana, yang penting punya akun ya. Nah, kemudian video yang kedua nih, kenapa garam lebih berlebih itu bahaya bagi kesehatan? Apakah micin dan garam itu berbeda? Kamu tuliskan di situ, jelasin nanti persamaan dan perbedaan micin dan garam gitu ya. Nanti dari makanan-makanan yang udah kamu bawa, yang udah Ibu tugaskan di pertemuan kita kemarin, kamu sudah membawa minuman, membawa beberapa makanan-makanan kemasan gitu ya. Kamu tuliskan nanti di tabel ini nama makanannya apa, lalu nama zat aditifnya apa ya. Kemudian kamu checklist aja nama zat aditif itu termasuk pemanis kah, pengawet, penyedap rasa, pewarna atau pengental, dan alami atau buatan seperti itu. Nanti dari sini kita bisa mengetahui nih, ternyata yang ada di kandungan makanan yang sehari-hari kita jajan itu terkandung bahan aditif yang bagaimana sih gitu ya, yang alami atau yang buatan, yang sehat yang mana, yang harus yang banyak alaminya atau yang banyak buatannya, seperti itu ya. Nah, nanti kamu identifikasi lagi nih urutan tingkatannya nih, dari pemanisnya, pengawet, dan sampai pengental, dari yang paling tidak manis sampai yang paling manis ya. Boleh di mix, maksudnya kalau misalnya memang yang tidak manis itu dari pemanis alami, nanti di paling manisnya boleh yang dari pemanis buatan. Jadi nanti kita bisa tahu nih gitu ya, yang paling banyak berada di kemasan makanan itu yang mana, dan sehat atau tidak, aman bagi tubuh atau tidak. Nanti setelah itu kamu analisislah dalam kolom-kolom di sini. Ini tugasnya banyak ya, jadi silakan kalian bagi tugas ya gitu ya. Jadi jangan semua satu orang yang mengerjakan ini, nanti yang ada waktunya nggak cukup, yang ada kita nggak selesai, karena Ibu kasih kamu waktu hanya 20 menit saja untuk mengerjakan tugas ini. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya teman-teman? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Paham ya? Sudah, Bu. Baik, Ya, Bu, udah iya. Bu. Baik, kalau begitu silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Iya, ini kelompoknya Dea. Dea, bukanya jangan buka TikTok, udah dibilang Dea buka Google ya Dea ya. Cari di Google, cari Ya, Bu. ya. Linknya yang Ketahuan, Bu. Ya, Bu, TikToker. jangan ya, jangan buka Google ya. Tom jangan main Bukan saya ML, tadi, Bu. Tom jangan main ML ya, kerjain Tonton LKPD-nya. Leslar, Bu. Iya. Main game mulu, Bu. Iya, emang ini si Tom. Ayo kerjain, kalau enggak nanti Ibu suruh nyapu ya, nyapu lapangan bola ya Tom ya. Bu, ini Bu, HP saya nge-lag, Bu. HP saya kentang. Iya kan, kerjasama sama Mahbub, kerjasama. Ayo Mahbub ya, ayo. Ya saya Iya Bu, iya Bu. Ayo Mahbub, jangan ketawa-ketawa doang Mahbub, diisi itu kerjaannya ya. Ya bagus nih Oh, Anita. Bu, bercanda mulu. Iya, bagus nih Wildan teman-teman. lagi nonton Leslar, Bu. Jangan, aduh, ya belajar dulu ya. Ya bagus nih, boleh buka Halo Dokter, boleh buka Halo Dokter, boleh buka Halodoc, boleh ya. Yang penting jangan Wikipedia, bener. Oke, times is up ya. Yuk, baik, silakan kita presentasi ya.
Kita mulai dari kelompok Farida, nggak ada ya Farida, itu kelas lain ya. Firda. Ya, silakan kelompok Firda. Baik, Bu. Yuk. Bu Rani aja, Bu. Ya. Tadi Rani yang nyari. Duh, jadi si Firda kerjanya apain tuh? Titip nama? Ya kan Bu, Ibu tahu kan kalau yang kerja saya melulu. Ya, emang nih Oke. teman-teman nih pada nih. Ya, terima kasih kelompok Firda dan Rani. Tepuk tangan untuk kelompok Firda dan Rani. Ya, kelompok Dea, ayo Dea. Siap, Bu. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok Dea. Ya, baik. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada, udah jelas. Ada. Oh, ada. Silakan, Ada. Tom. Ya, itu Leslar itu apa? Saya nggak ngerti. Aduh Tom, nanti kamu nilainya ibu kurangi ya Tom ya. Ibu kurangi, biarin satu kelompoknya Tom ibu kurangi 10. Dah, ya. Baik. Ya, baik. Terima Maaf, kasih. gosip Yuk, ya, Bu. tepuk tangan untuk semua anggota kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Baik, coba kalau begitu ibu mau tanya kesimpulannya apa sih dari kegiatan kita hari ini. Coba Firda, tadi Firda lempar-lempar ibu tanya. Coba kesimpulannya apa Firda? Kesimpulannya kita nyari zat aditif pada kemasan, Bu. Pada kemasan makanan ringan. Oke. Terus sehat atau tidak ya Anita ya kira-kira zat aditif yang kita ada di setiap makanan yang kita konsumsi? Tidak sehat, Bu, apalagi kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Makanya jangan banyak makan ciki. Firda, Bu, tadi Firda pas pelajaran Ibu minum boba coba, Bu. Padahal udah nggak boleh. Tuh kan, Firda itu kesalahannya ganda. Udah minum sambil lagi di jam pelajaran, yang kedua tidak bagi-bagi. Ya, itu kesalahannya bertubi-tubi Firda. Baik, teman-teman ya, terima kasih. Semoga kegiatan yang tadi sudah teman-teman pelajari ya betul ya. Jadi zat aditif itu adalah zat yang meningkatkan kualitas rasa, kualitas warna ya. Dan yang pasti zat aditif yang baik dikonsumsi adalah yang memang tepat untuk penggunaan pada makanan ya. Jangan nanti ternyata kita ketahui ada kandungan yang ternyata ini pewarna tekstil. Tekstil itu kan baju ya, pakaian. Jangan sampai ada di makanan dan kita konsumsi. Karena kalau terkonsumsi oleh tubuh kita secara terus-menerus bisa menyebabkan berbagai penyakit. Yang endingnya nanti penyakitnya itu ya seperti yang tadi udah disebutkan di awal ya, bisa kanker ya, kelainan sel dan lain-lain. Begitu ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, setelah tadi kalian sudah menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat, Ibu mau mengukur dulu sudah sejauh mana sih kalian ini paham gitu ya dengan pembelajaran kita. Yuk, Ibu sudah kirim tuh di link chat. Ayo, mohon dibantu. Mohon dibantu masuk semua ke Kahoot ya. Silakan mau masuk semua ke Kahootnya. Kita mau mulai mengerjakan evaluasi. Ya, ayo coba. Bu, boleh lihat buku nggak? Jangan dong, ya. Kerjakan sendiri. Ya, kerjakan sendiri. Bu, Tom nyontek, Bu. Ah, kok nyontek sih Tom? Jangan dong, kan belum mulai. Mau nyontek dari mana? Ini orang belum di start sama Ibu. Nyontek itu kalau ketahuan, Bu. Kan sebelum ketahuan, Bu. Aduh, ayo udah ada yang bisa masuk ke Kahoot. Coba dibantu. Bisa nggak sih ya? Coba-coba. Oh enggak, ini ya. Baik, gak muncul ya di ini Ibu ya. Baik, terima kasih ya. Ternyata pemenangnya, juara satunya adalah Entong. Selamat Entong ya. Berarti dari sini Ibu sudah bisa menilai ya. Kalian cukup menguasai materi hari ini ya teman-teman ya. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, coba kita refleksi dulu ya. Coba Anita, apa yang kamu dapat dari kegiatan kita hari ini? Jadi kita bisa tahu, Bu, bahayanya memakan makanan kemasan yang menggunakan pengawet, pewarna. Kita juga jadi tahu nggak boleh terlalu banyak makan atau minum minuman yang berasa, apalagi boba.
kalau misalnya ini semuanya kita terus lakukan setiap harinya, maka akan merusak sistem-sistem tubuh yang ada pada tubuh kita, begitu Bu. Oke, mantap sekali Anita. Terima kasih Anita dan teman-teman semua yang sudah memberi refleksinya. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, satu lagi, tolong coba dibuka sama-sama bukunya, buku paketnya halaman 257. Ya, lihat ya. Kolom pertama itu ya, kegiatan 5. Ya, 257 kegiatan 5. Iya, dibuka. Iya, betul. Bagus dibuka ya. Ya, itu kegiatan kita judulnya apa? Zat adiktif. Betul ya. Jadi itu yang akan kita pelajari di pertemuan kita minggu depan ya. Jadi silakan dibaca supaya ketika Ibu masuk ke kelas kalian sudah mengerti apa yang mau dipelajari. Oke, baik kalau begitu terima kasih teman-teman semua untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian di kehidupan kalian masa depan. Amin Ibu, amin. Baik, silakan sekalian deh Amin, Bu. Mahbub ditutup doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Teman-teman, kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya? Waalaikumsalam. Bagus Bu Putri, luar biasa. Waktunya juga masih ada loh Bu Putri. Di saya sampai pukul 9.32. Oke, tapi semua rangkaian kegiatan dari awal dan sampai penutup sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya.